Setiap sekolah pasti punya peraturannya masing-masing. Contohnya kayak gue waktu SMP, semua murid dilarang pakai sepatu yang ada warna putihnya. Jadi semua murid harus pakai sepatu yang warnanya hitam. Tapi gue sampai lulus gue selalu pakai sepatu yang ada warna putihnya dan gue nggak pernah dihukum sih. Kalau di sekolah kalian ada nggak peraturan aneh nggak masuk akal yang kalau dilanggar nggak akan kena hukuman? Nah, kalau peraturan sekolah yang ada di Tiongkok ini peraturannya aneh tapi menyenangkan. Kenapa? Karena kalian tuh disuruh tidur selama 30 menit setelah makan siang. Jadi studi menunjukkan kalau melakukan yang namanya power nap bisa meningkatkan daya ingat dan prestasi di sekolahan. Makanya, sekolah di Tiongkok ini nganjurin setelah makan siang, anak-anak disuruh tidur selama 30 menit. Buat yang anak-anak kecil itu, mereka disuruh tidurnya di atas meja. Dan buat anak-anak yang udah dewasa, mereka tidurnya tinggal nemplok aja di meja. Mereka juga diizinkan bawa bantal dan selimut biar tidurnya lebih nyaman. Ini juga nih, ada salah satu hal ekstrim yang ada di sekolahan yang ada di Jiaogan, Tiongkok. Yaitu ketika sedang menjalani ujian untuk masuk perguruan tinggi atau universitas, muridnya itu sambil diinfus yang namanya asam amino. Jadi stamina-nya tetap terjaga. Gila, gokil banget perjuangannya ya. Selanjutnya dari negeri Sakura yang ada di Jepang, yang dimana kalau kita lihat di internet tuh warganya pada disiplin, pinter, pada rajin, kayak gitulah. Sebenarnya peraturan sekolahan yang ada di Jepang ini sama kayak yang ada di Indonesia sih, karena gue dulu juga ngalamin dan orang tua kalian mungkin juga ngalamin hal ini. Yaitu dimana sekolahan masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Wah gila ya, berarti anak Indonesia sama anak Jepang kehebatannya, kepintarannya 11-12 lah ya. Tapi pada tahun 1992 bahwa murid-murid udah disuruh libur mulai hari Sabtu sampai Minggu. Jadi buat istirahat di rumah lah ya. Tapi sekolah-sekolah lain yang ada di Jepang tetap ngabain peraturan ini dan akhirnya murid tetap disuruh masuk sampai hari Sabtu dan mereka yang ngejalanin piket di sekolahan ketika hari Sabtu kayak ngepel, nyapu kelas. Ada satu momen yang menyeramkan di Jepang ketika Jepang terancam senjata nuklir oleh Korea Utara, yaitu sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar SD mulai melakukan latihan evakuasi bom darurat. Kita doain aja lah semoga hal ini nggak terjadi ya. Waktu gue sekolah, ketika gue mendapatkan nilai yang jelek, nilainya ditulis dengan pulpen berwarna merah, tetapi enggak dengan sekolahan Cornwall yang ada di Inggris ini. Karena gurunya ini dilarang menggunakan pulpen warna merah untuk memberikan nilai karena memberikan kesan yang terlalu kejam dan dapat melukai perasaan hati si murid. Jadi para guru dianjurkan memberikan nilai dengan pulpen berwarna hijau dan memberikan hal-hal yang positif walaupun nilai si muridnya jelek. Dan para murid juga mempunyai kesempatan untuk berkomentar pada nilai yang diberikan sama gurunya menggunakan pulpen warna ungu. Gue sendiri ketika dapat nilai jelek dan ditulis pulpen warna merah, gue nggak merasa sedih atau apa-apa sih, biasa aja. Cuman mungkin kalau kalian gimana? Kalian ada yang merasa sedih atau kayak mungkin aduh udah usaha keras-keras, udah belajar sampai malam terus dapat nilainya jelek terus akhirnya kalian sedih? Di Houston, Amerika, ada sekolah yang mendapatkan uang dengan semakin banyak murid yang belajar di kelas, semakin besar uang yang dia dapatkan. Jadi, dua sekolah yang ada di Houston, Amerika ini memberikan GPS atau pelacak pada muridnya. Contohnya gimana tuh? Contohnya ketika misalnya si Asep lagi pelajaran di kelas, terus dia izin ke kamar mandi bilangnya, tapi ternyata dia nggak ada di kamar mandi, dia malah nongkrong di kantin gitu kan. Nah, itu para administrasi sekolahannya itu bisa tahu tuh. Peraturan ini sih sebenarnya gampang banget dilanggar sama murid ya. Kenapa? Karena titipin aja si GPS-nya ke teman kalian yang beneran mau belajar di kelas dan kita bisa bergerak bebas di sekitaran lingkungan sekolah. Dan alat ini juga ternyata cuma berfungsi ketika berada di lingkup sekolah doang. Jadi ketika kita pulang, si GPS-nya ini udah nggak berfungsi lagi gitu. Dan seharusnya sekolahan ini pakai GPS atau pelacak kayak tahanan rumahan penjara gitu loh. Sekolah Watford di Inggris melarang kegiatan fotografi di dalam sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Karena ini dapat menyebabkan yang namanya cyberbullying dan eksploitasi anak online yang menyeramkan. Dan ini menuai kritikan, menuai protes dari para orang tua murid ya. Karena peraturan yang dibuat ini dianggap lebay oleh para orang tua murid. Tapi kalau peraturan ini memang terjadi di sekolah Watford, Inggris pada tahun 2010 itu, berarti anak-anak yang di sekolah pada tahun itu, mereka nggak punya kenang-kenangan tuh waktu sekolah.
kebanyakan murid yang lulus SMA biasanya bakal ngelanjutin lagi ke perkuliahan atau universitas. Nah, pasti ketika udah kelas akhir, udah mulai ngomongin tuh sama teman, lu mau masuk kampus mana, mau masuk jurusan apa gitu sama teman-teman kalian. Tapi beberapa sekolah di New York ngelarang muridnya buat ngobrolin tentang perguruan tinggi sama teman kalian, bahkan di sosial media, dan kalian dilarang menggunakan pakaian yang misalnya ada logo si kampusnya itu. Mungkin sekolahnya bertujuan biar para muridnya nggak kecewa kali ya. Misalnya si A berhasil masuk ke kampus yang diinginkan, sedangkan B gagal masuk ke kampus yang diinginkan. Tapi yang namanya udah dewasa, harusnya mereka bisa menerima yang namanya kegagalan dong. Sama dengan seperti hal sebelumnya, sekolah ini nggak pengen muridnya sedih atau kecewa. Jadi sekolah ini melarang yang namanya kemenangan. Lebih dari setengah SD yang ada di Inggris yang berisi dengan murid berusia 11 tahun ke bawah, mereka mulai melarang yang namanya Sports Day. Jadi para murid ini ketika berkompetensi, ketika lomba, nggak ada yang namanya juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadi kalau mereka menang, ya hadiahnya sama, biar nggak ada yang iri, kok hadiah lu lebih bagus, bla bla bla. Dan ini menuai protes, menuai kritik dari para orang tua murid. Kenapa? Karena harusnya mulai dari sejak dini tuh anak-anak tuh mulai diajarin yang namanya kekalahan, kegagalan. Karena itu adalah hal yang memang perlu dipelajari. Untung kalian gak ada yang sekolah di sini. Evergreen Park High School ini ngelarang muridnya buat pipis selama jam pelajaran. Jadi kalian selama 1 semester tuh cuma dapat jatah 3 kali doang buat pipis selama jam pelajaran. Kalau udah lebih dari itu, ya udah kalian atur-atur aja deh tuh kantung kemih kalian gimana caranya buat nahan pipis. Dan ini orang tua murid udah pasti pada protes dong, karena harusnya para murid tuh dianjurin buat banyak minum biar terhidrasi, lebih sehat, dan meningkatkan fokus ketika sedang belajar. Tapi justru malah dilarang pipis selama kelas, para murid jadinya minumnya cuma sedikit. Dan ketika sekolah harusnya mendapatkan ilmu pengetahuan, jadi lebih pinter, malah dapat sakit kantong kemih ini mah. Peraturan ini berasal dari sekolahnya Pangeran George yang ada di Inggris, yang suatu hari nanti Pangeran George bakal mimpin negara. Jadi di sekolah ini, para murid dilarang mempunyai sahabat. Kenapa? Karena sekolahnya ini nggak pengen nih, kalau muridnya punya sahabat, nanti dia mainnya sama anak-anak itu doang gitu. Jadi sekolahnya ini pengen muridnya mempunyai pertemanan lingkungan yang lebih luas, nggak membatasi diri hanya main sama si anak itu aja. Kita dari SD udah terbiasa pakai seragam ketika mau sekolah. Hari Senin sampai Selasa biasanya pakai putih merah, ketika hari Rabu pakai baju pramuka, hari Kamis pakai baju batik, dan hari Jumat biasanya pakai pakaian muslim. Nah, kalau kita lihat sekolah-sekolah di Amerika itu, biasanya mereka kan pakaiannya bebas gitu ya. Bahkan mereka ada yang pakai kaos gini doang sama celana pendek, tapi ternyata mereka ada peraturannya juga. Jadi buat anak perempuan dilarang pakai kaos kutang, dan anak laki-lakinya dilarang punya facial hair seperti kumis dan brewok, dan dilarang pakai anting. Jadi kalau nanti mereka melanggar peraturan itu, mereka bakal disuruh pakai jumpsuit, yaitu pakaiannya para narapidana. Nah, justru para murid seneng banget tuh pakai jumpsuit. Jadi mereka banyak yang langgar peraturan itu buat dapetin jumpsuit itu di sekolahan. Mereka nganggep pakai jumpsuit itu sesuatu yang keren dan sebagai tanda kehormatan. Ya, semoga aja kalau mereka senang pakai jumpsuit nggak bikin mereka pengen ngelakuin hal kriminal juga ya. Itu dia 10 peraturan aneh yang ada di sekolah. Kalau di sekolah kalian ada peraturan aneh juga nggak? Tulis di komen ya.